Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua yang saya banggakan dan saya cintai. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama untuk belajar pemrograman dasar. Ya, pada kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memprogram sebuah board Arduino untuk mengendalikan nyala lampu LED. Namun sebelumnya perlu saya jelaskan dulu, setelah kita membaca teori yang ada pada kolom teori, sedikit saya jelaskan sebelum kita melakukan pemrograman. Ini adalah board Arduino Uno. Di sini sudah ada nomor-nomor yang perlu kita jelaskan. Yang pertama, nomor 1 itu adalah port USB yang nanti digunakan untuk memberikan tegangan 5 volt maupun kabel untuk melakukan pemrograman yang nanti dihubungkan ke komputer. Kemudian untuk pin 3 itu adalah jack ya, yang nanti kita gunakan untuk memberikan tegangan secara eksternal, mungkin bisa antara 7 volt sampai sekitar 12 volt, yang nanti kebutuhan untuk Arduino board ini cuma 5 volt, sehingga setelah masuk sini nanti akan diturunkan oleh regulator. Kemudian yang ketiga ini adalah pin ya, pin yaitu kaki yang nanti kita hubungkan ke di sini adalah untuk ke ground, tulisannya GND itu ground atau negatif. Kemudian yang keempat itu ada pin untuk 5 volt. Jadi kalau nanti kita butuh tegangan 5 volt bisa mengambil dari pin yang diberi nomor 4 ini, dan di atas sudah ada nomor ada tulisan 5 volt. Nah, kemudian untuk yang kelima di sini adalah pin yang nanti akan mengeluarkan tegangan 3,3 volt yang nanti akan kita gunakan untuk menyalakan LED ya, menyalakan LED, karena LED itu hanya butuh tegangan 3 volt. Kemudian dilanjut untuk yang nomor 6 itu terdiri dari pin A0 sampai A5. Itu adalah pin untuk kebutuhan input maupun output secara analog ya, analog ya. Kemudian setelah 6, 7 dan 8 ini jadi satu, yaitu pin yang digunakan secara digital, yaitu mulai dari 0 sampai 13 ya. Dan namun di sini ada dua bagian, ada dua macam. Yang pertama yang 7 itu adalah digital, kemudian yang untuk yang dikasih 08 itu adalah ada tanda seperti ini ya, ada tanda ini adalah nanti digunakan untuk PWM jadi bisa untuk mengatur kecepatan dan seterusnya. Kemudian yang ke-9 ya, ke-9 ini nanti adalah juga pin referensi, jadi untuk mengambil tegangan referensi. Kemudian 10 itu adalah tombol reset yang nanti untuk mengembalikan ke posisi awal. Dan yang 11 itu adalah lampu indikator apa ya, indikator on. Jadi ketika ini sudah diberi tegangan buat ini on, maka lampu ini akan menyala. Terus dilanjut nomor 12, ini ada dua lampu juga, yaitu lampu TX dan RX ya. Itu nanti akan kelihatan ketika kita melakukan pemrograman, karena dalam pemrograman itu akan terjadi pengiriman dan penerimaan data yang nanti akan diindikatorkan oleh dua lampu ini. Kemudian yang ke-13 ini adalah IC utama, yaitu chip atau IC utama. Ini merupakan otaknya yang nanti akan kita program, itu terletak pada IC ini. Nah, itu ada schematic. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk bagaimana cara memprogramnya. Nah, ini untuk program awal nanti kita adalah untuk menyalakan sebuah LED lampu ya, lampu. Jadi lampu LED itu LED atau light emitting dioda. Jadi dioda yang memancarkan cahaya ketika dialiri arus listrik. Nah, baik.
mari kita coba untuk melakukan pemrograman sebuah LED ini. Nah, untuk pemrograman kita memerlukan sebuah software ya, software, yaitu software itu namanya adalah Arduino ID. Ini kalau kita klik 2 kali maka nanti akan tampil seperti ini. Ini adalah tampilan awal atau tampilan dasar sebuah Arduino ID yang nanti kita gunakan dalam program. Di sini ada menu-menu, yaitu menu dari file, edit, sketch dan seterusnya. Ini mungkin sudah kita pelajari di teorinya di bagian teori, yaitu di sebelum kita masuk ke bagian video ini kita sudah mempelajari teorinya terlebih dahulu. Perlu kita sampaikan bahwa di dalam pemrograman Arduino menggunakan bahasa C ya, bahasa C itu nanti akan case sensitif. Apa artinya case sensitif? Yaitu untuk bisa antara huruf besar dan huruf kecil itu berbeda. Jadi nanti kalau di sini karena menulis huruf besar tidak boleh ganti huruf kecil pun juga tidak boleh diganti huruf besar. Di sana ada aturan-aturan untuk penulisannya yang mungkin sudah dibahas di teorinya. Kemudian di program ini terdiri dari 2 bagian. Yang bagian pertama dinamakan adalah setup ya, void setup. Itu digunakan untuk menyeting. Jadi digunakan untuk men-setting, dan ini hanya dibaca sekali. Ya, jadi sekali dijalankan, dibaca sekali sudah, sampai akhir tidak akan dibaca lagi. Kemudian yang bagian kedua itu void loop. Nah, inilah nanti digunakan untuk meletakkan program utama. Kalau yang atas itu program untuk men-setting aja, kalau bawah itu program utama, sehingga dia akan dibaca berulang-ulang. Kalau ada nanti baris berbaris program, maka akan dibaca dari atas ke bawah sampai bawah selesai, kembali ke atas lagi, ke bawah sampai bawah, ke atas lagi, dan berulang-ulang sampai akhir. Baik, mari kita mencoba ya. Mungkin saya sudah menyediakan sebuah ada LED di sini. Mungkin nanti akan kita, baik anak-anakku semuanya, kita coba bagaimana cara memprogramnya. Jadi di sini ada perintah atau command ya, command. Jadi kalau dalam memprogram bahasa C itu untuk keterangan itu bisa ditulis di depannya ada dua garis miring atau double slash ya. Ini bisa dihapus atau mungkin tidak dihapus, tidak masalah, karena di situ hanya suatu keterangan, tidak akan mempengaruhi jalannya program ya. Misalkan ya, seperti di sini kita akan memprogram sebuah lampu, menyalakan lampu LED di pin 7 ya, di pin 7. Mungkin kalau anda lihat di sini, misalkan pin 7 itu letaknya di sini ya, ini pin 7. Nah, kita program itu harus kita langsung di sini kita setting dulu ya, kita setting yaitu pin mode. Jadi di situ pin mode, ingat penulisannya M huruf besar, jadi tidak boleh pakai huruf kecil ya. Jadi kalau pakai huruf kecil pasti error ya. Nanti misalkan kan huruf kecil, maka akan jadi kayak gini. Nah, ini kita huruf besar, ini aturannya seperti itu. Kemudian di dalam fungsi ini di depannya kita mau men-setting untuk kaki 7 itu sebagai output, maka diketik output begini. Nah, terus kurung tutup, titik koma, ini tidak boleh lupa. Ini pertama ya, kita harus setting. Kemudian supaya outputnya nanti selalu 0, tidak menyala ya, tidak menyala duluan, itu bisa kita perintahkan, yaitu dengan digital ya, digital write pin 7 itu kita kasih nilai low ya, kita low karena di sini nanti aktif high low, sehingga ketika nanti kita upload
program ini ke bot, maka dia tidak nyala. Terus untuk menyalakan berulang-ulang itu yaitu di pin di load ya, di sini kita perintahkan untuk menyalakan digital bright yang 7. Untuk nyala itu adalah diberi perintah hide kurung tutup titik koma. Nah, ini program sudah selesai, cuma itu cara menyalakan lampu ya. Cara menyalakan lampu adalah seperti itu. Jadi begitu nanti diupload, maka secara otomatis dia akan tersetting sebagai output untuk pin 7, terus dia mati. Ketika dia masuk ke loop, maka dia akan langsung menyala. Nah, terus sebelum mengupload, maka kita menyediakan ini ada buat Arduino ya, Arduino. Kemudian di sini ada protobot atau breadboard, ada lampu LED kuning, lampu LED merah ya. Misalkan kita mau menyalakan yang merah, maka pada kaki negatif ya, kaki negatif ini kita hubungkan ke negatif buat Arduino. Nah, kita hubungkan pakai kabel jumpernya seperti ini, seperti ini. Kemudian di positifnya ya, di positifnya kita hubungkan ke pin 7 ya, di sini pin 7. Nah, sudah pin 7, ini kita negatif ya, pin 7 ya. Nah, itu sudah kedip karena tadi sudah ada. Kita rubah yang pin belum dipakai karena tadi bekas saya gunakan untuk mencoba. Misalkan kaki 4 ya, di sini 4, di sini juga 4, maka kita hitung dari sini pin 4 ya. Jadi di sini pin 0, 1, 2, 3, 4 ya, ini pin 4, pin 4. Di sini mungkin coba saya pakai lampu dulu biar terang. Jadi di pin 4, nah di pin 4 itu kemudian program yang ini kita upload, kita coba upload. Jadi di tool ini ada tool kedua. Nah, ini ada tulisannya upload ya, kita upload. Apabila tidak ada, yang penting kita lihat dulu botnya Arduino Uno, COM-nya adalah COM 20 dan sudah terdetek, maka kita langsung upload ya. Kemudian kita upload, maka dia akan, kita matikan lampunya biar kelihatan. Tunggu sampai uploadnya selesai. Ketika sudah selesai, mestinya lampu itu akan menyala. Masih proses. Nah, ini proses lah. Di sini lampunya sudah nyala. Lampunya sudah nyala, sudah kelihatan nyala. Nah, terus mungkin untuk project berikutnya bagaimana Pak, kalau misalkan itu dinyalakan terus 1 detik mati, 1 detik nyala lagi, 1 detik mati, yaitu ditunda caranya. Jadi di sini ditunda dulu, yaitu delay, kita kasih 1000, itu artinya 1000 mili detik, sehingga di situ artinya 1 detik. Kemudian untuk mematikan digital bright kaki 4, tapi diberi low ya, diberi low. Jadi diberi low. Nah, hurufnya harus besar ya, low. Terus setelah itu ditunda lagi, delay 1000 stop. Nah, terus setelah itu coba kita upload.
kita upload. Apakah 1 detik nyala, 1 detik mati? Ya, 1 detik nyala, 1 detik mati. Kita amati, kita tunggu proses kompilasi, kemudian nanti setelah itu dia akan mengupload sampai selesai. Nah, sudah kelihatan kan, jadi lampu ini 1 detik nyala, 1 detik mati. Nah, mungkin akan muncul pertanyaan, Pak, apakah itu kan digunakan untuk menyalakan lampu LED hanya 3 volt? Kalau digunakan untuk menyalakan tegangan lampu 220 bisa enggak? Nah, jawabnya adalah bisa, yaitu dengan nanti bantuan interface relay ya, pakai relay. Jadi relay nanti untuk memindahkan mentransfer dari tegangan 3 volt menjadi tegangan 220 yang memang untuk pemrograman ini menyalakan lampu LED ini hanya simulasi ya, artinya untuk tegangan 5 LED saja. Jadi nanti kalau untuk kedepannya memang digunakan untuk mengendalikan listrik ya, mengendalikan listrik, maka mestinya bisa digunakan untuk menyalakan dan mematikan lampu 220 ya. Nah, mungkin juga ada yang tanya lagi, kalau untuk 2 lampu bagaimana Pak? 2 lampu ya mestinya ini ditambah lagi, misalkan kita tambah untuk lampu ke pin 3. Kita instalasi dulu. Kita hubungkan ke pin 3 ya, ke pin 3. Terus mestinya kita setting dulu pin mode 3 output kurung tutup titik koma. Terus juga di setting digital bright ya, biar menulis. Untuk pin 3 itu diberi low titik koma. Terus di sini kita tinggal membedakan karena menyalanya inginnya bergantian, karena nyala nih mati, yang lampu 1 mati, lampu 2 nyala. Nah, itu caranya ya cuma dibalik saja. Di sini ketika lampu 4 nyala ya, ini lampu 3 harus mati. Digital bright lampu 3 itu adalah diberi low biar mati, beri tegangan 0 volt ya. Terus baliknya yang sini lampu 3 diberi tinggi, digital bright ya, lampu 3 high biar nyala. Jangan lupa kurung tutup titik koma ya, karena kalau salah 1 titik saja nanti error ya, enggak mau. Misalkan ini keliru koma enggak bisa, keliru titik 2 juga enggak bisa, keliru titik enggak bisa, tidak ada juga enggak bisa. Nanti bisa kita coba ya. Sekarang setelah itu kita upload ya, kita upload. Nah, tunggu sampai kompilasi, sampai terjadi kompilasi, kemudian dia akan melakukan penguploadan setelah selesai kompilasi. Nah, di sini pengupload proses kita ini. Nah, ini sudah lampunya menyala bergantian. Jadi ketika kuning nyala merah mati, ketika merah nyala kuning mati. Mudah bukan ya? Jadi untuk menyalakan mematikan cuma ada perintah-perintah kayak gini. Nanti untuk lampu lebih banyak caranya sama. Lebih mudahnya besok ketika kita sudah masuk ke sekolahan, kita praktekkan sama menggunakan benda nyata, ataupun nanti juga pakai simulator juga bisa. Anda akan lebih paham dan lebih jelas.
Mohon diperhatikan baik-baik dan dicermati cara memprogram yang saya jelaskan tadi, karena ini merupakan dasar awal sebuah pemrograman pengendali listrik dengan menggunakan board Arduino. Kedepannya banyak sekali penggunanya, misalkan untuk inputnya dipasang sensor, misalkan outputnya nanti dikasih motor untuk mengendalikan, mungkin membuka pintu, menutup pintu, kemudian nanti inputnya kasih sensor cahaya, outputnya lampu, ketika siang lampu mati sendiri, ketika malam lampu hidup sendiri, ya masih banyak lagi. Mungkin untuk membuat alat-alat ukur seperti voltmeter digital, ampermeter digital, dan lain sebagainya juga bisa, karena nanti outputnya nanti berupa display. Terima kasih, saya kira cukup itu apa yang sudah kita bantu kita jelaskan pada kesempatan pagi hari ini. Di lain kesempatan kita lanjutkan tentang pembahasan video-video yang lebih lengkap dan lebih bagus, lebih baik programnya. Saya kira cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.